Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berikut untuk pertemuan perkuliahan mata kuliah filsafat agama akan kami paparkan sebuah pengantar, yang mana dalam pengantar tersebut akan berisi tentang sejarah dan ajaran Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sebelumnya marilah kita buka perkuliahan ini dengan membaca Fatihah bersama-sama. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita, diberi kesehatan, keamanan, dan terhindar dari segala wabah dan mara bahaya. Ala hadihin niyah wa ala kullin niyati sholihah. Ridho ilah wa bi syafaati Rasulillah. Niyati syehah wal afiyah wal barakah wal manfaat. Li walana walaha walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pendahuluan. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disingkat dengan Aswaja secara historis muncul akibat efek pergolakan politik dari peristiwa tahkim atau genjatan senjata antara kelompok pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Bersamaan peristiwa itu kemudian umat Islam terpecah ke berbagai golongan atau firqah. Di antaranya ada yang Syiah, yaitu kaum yang mendukung Sayyidina Ali. Khawarij ini merupakan kaum yang mendukung Sayyidina Ali, kemudian karena ada peristiwa tahkim tersebut, mereka tidak sepakat dengan Sayyidina Ali sehingga keluar dia dari golongannya Sayyidina Ali. Selanjutnya dia terkenal dengan golongan Khawarij. Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, dan Mu'tazilah ini golongan yang keluar akibat, yang muncul maksudnya akibat peristiwa tahkim. Selanjutnya Imam Hasan al-Basri, seorang yang mempelopori komunitas keagamaan atau bisa disebut dengan pengajian ilmiah. Beliau mengembangkan aktivitas keagamaan yang bersifat kultural dan ilmiah. Komunitas ini berusaha mencari kebenaran secara jernih serta menghindari pertikaian antar firqah gara-gara berbeda pendapat. Selanjutnya komunitas ini mengembangkan sistem pemikiran yang sejuk dan moderat sehingga tidak mudah untuk menuduh bahkan mengkafirkan golongan lain yang berbeda. Sehingga golongan ini atau akhirnya golongan ini terkenal dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Cuma kurang begitu populer golongan ini, sebutan ini. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan wa wahidah fil jannah wa dzintani wa sab'una fil nar
Qila manhum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Tuhan yang menguasai jiwa Muhammad, sungguh umatku nanti akan pecah menjadi 73 golongan. Satu golongan masuk surga dan yang 72 golongan akan masuk neraka. Seorang sahabat bertanya, siapakah mereka yang masuk surga itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, mereka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Hadis riwayat Tabrani. Ini dari hadis tersebut, yang akan masuk surga adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Seperti apakah golongan ahlus sunnah wal jamaah tersebut? Nih, ahlus sunnah wal jamaah dalam pengantar mata kuliah filsafat agama ini, yang akan kita bahas adalah tentang pengertian, sejarah, nilai-nilai aswaja, ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Secara bahasa, ahlus sunnah terdiri dari 3 kata, ahlun, sunnah, dan jamaah. Ahlun sendiri bisa atau berarti keluarga, pemilik, penghuni, orang yang memegang teguh. Misal ahlul jannah, penghuni surga. Ahlul Quran, orang yang memegang teguh Al-Quran. Sedangkan sunnah itu merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jamaah berarti kelompok, golongan. Dalam hal ini adalah golongan mayoritas dari suatu kelompok atau komunitas. Sedangkan secara istilah, ahlus sunnah wal jamaah adalah golongan yang selalu setia mengikuti dan berpegang teguh pada jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dipraktekkan bersama para sahabatnya semasa hidup dan apa yang dipraktekkan sahabat sepeninggal beliau, khususnya Khulafaur Rasyidin. Perlu saya tekankan bahwasanya orang memaknai sunnah ini harus betul-betul secara komprehensif, ya. Tidak boleh dimaknai secara sempit. Kalau secara sempit nanti selain sunnah dianggap bid'ah. Dan bid'ah itu ada yang mengatakan semua bid'ah itu, ya, dalam hadis Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Dan ini kacau kalau kepahaman ini secara tekstual. Kalau semua yang tidak pernah dilakukan Nabi itu merupakan bid'ah, ya nanti akan kacau. Kita sendiri nanti, atau sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah itu bid'ah, ya kita sendiri termasuk bid'ah. Wong kita belum ada pada zaman Rasulullah. Oh tidak, bid'ah itu katanya yang berurusan dengan agama. Nah, kalau yang berurusan dengan agama yang tidak dilaksanakan atau tidak ada pada zaman Rasulullah, kalau itu dianggap bid'ah dan sesat, ya nanti kacau. Kita membaca Al-Quran yang kita baca saat ini, apakah itu ada pada zaman Rasulullah? Pada zaman Rasulullah itu belum ada Quran secara tulisan dan dibukukan. Kalau itu dianggap bid'ah, ya berarti kita membaca Al-Quran yang sekarang itu menjadi bid'ah. Makanya pengertian sunnah ini harus dimengerti atau dipahami secara mendalam, biar tidak sedikit-sedikit tidak sunnah. Yang sunnah ini, masa yang sunnah ini, padahal sunnah itu banyak sekali, ya. Itu yang perlu saya sampaikan, ya. Jangan sering ketika kita mendengar sesuatu, ya ketika itu kok tidak ada zaman Rasulullah dibilang bid'ah dan sesat. Tidak, ya. Golongan ahlus sunnah wal jamaah itu membagi bid'ah menjadi 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah atau madmumah. Jadi sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan syariat Islam itu dinamakan bid'ah hasanah. Lah kalau sekarang kita harus
melakukan yang ada pada zaman Rasulullah, tentunya kita tidak akan bisa. Banyak sekali ulama-ulama atau pendakwah, dai-dai, katakan ini bid'ah, ini enggak boleh, ini dolalah. Lah dia dakwahnya melalui internet, melalui YouTube. Apakah itu ada pada zaman Rasulullah? Kan sulit sekali. Makanya kita harus betul memahami, jangan sampai menyalahkan. Silahkan, kalau kalian punya pendapat sendiri silahkan, tapi saya berharap tidak menyalahkan pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat kalian. Karena kalau kita terus mengomentari sesuatu yang tidak sependapat dengan kita dengan sesuatu yang salah, ya nanti akan menjadi salah semuanya. Padahal perbedaan itu adalah sunnatullah, ya. Dan itu juga merupakan rahmat, ikhtilafu ummati rahmatul ummah. Perbedaan pendapat umatku itu merupakan rahmat. Ketika ada perbedaan, sebenarnya kita akan lebih enjoy, ya, dan lebih enak, karena dengan adanya beda-beda pendapat kita bisa memilih. Itu merupakan opsi. Oh, saya memilih yang ini, pendapat ini, saya memilih pendapat ini. Kan enak, tanpa harus menyalahkan. Kalau memang ada pendapat yang tidak sesuai dengan syariah, ya itu jelas jangan diikuti, itu jelas salah. Tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah ini pada tahun ketiga, ya, Hijriyah, ya, itu adalah Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur Muhammad bin Mahmud atau Al-Maturidi, ya, dikenal dengan Al-Maturidi. Nilai-nilai aswaja, ada beberapa nilai-nilai aswaja, yakni ada tawasud, moderat, tasamuh, toleran, tawazun, seimbang, profesionalisme, ta'adud, keadilan, ta'awun, gotong royong, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah merupakan nilai-nilai aswaja. Yang paling sulit di sini adalah tentang tasamuh dan tawasud. Toleran maksudnya apa? Yakni toleran, ya, dalam menghadapi perbedaan. Kadang orang yang lawannya toleran apa? Ya nanti jadinya radikal kalau tidak mau toleran. Harus seperti ini. Tidak bisa. Masa orang harus sama semuanya, padahal perbedaan itu adalah sunnatullah, ya. Universalisme Islam dalam nilai-nilai aswaja nanti akan membentuk ini. Hifdun nafas, ya. Penjagaan jiwa, ya. Dengan apa? Yaitu dengan siapa saja yang membunuh maka akan terkena saksi, yaitu ada kisos. Hifdzuddin, penjagaan agama. Makanya agama kita melarang kita untuk mencampur adukan antara ajaran satu agama dengan ajaran yang lain. Dalam prinsipnya Al-Quran menyebutkan kalau kita, ya ini dari nilai-nilai tasamuh, toleran, ya. Ketika kita lain agama, maka kita menggunakan prinsip lakum dinukum waliyadin, ya. Agamamu agamaku, ya agamaku. Seperti itu, ya. Kalau kita sama, ya, sama agama kita sama Islam, ya, maka menggunakan prinsip lana a'maluna walakum a'malukum. Amal saya, amal kamu, amal kamu. Yang penting kita sama-sama punya dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak ngawur, ya. Selanjutnya hifdun nasl, penjagaan tentang nasab kita. Dengan cara apa Islam menjaga nasab kita? Yaitu dengan adanya perkawinan, pernikahan. Itu salah satu untuk menjaga nasab. Kalau tidak ada perkawinan, ya nasabnya akan jadi rusak.
Nanti ada bayi lahir, lah ini bapaknya siapa? Nggak tahu. Ada yang ngaku itu dia yang menghamilinya. Bisa jadi ada orang lain. Nah ini kan kacau. Tetapi kalau dengan akad nikah, nah, semua orang tahu, oh itu suaminya ini. Ya, makanya nasabnya itu terjaga. Makanya jika ada orang berzina dalam Islam ada yang namanya hukuman kalau dia masih belum menikah secara syariat, berarti dia kena zina ghairu muhsan. Ya. Hukumannya apa? Dicambuk kalau dalam Islam. Dijilid. Ya. Kalau dia sudah menikah kok masih melakukan zina, namanya zina muhsan. Ya. Hukumannya apa? Ya dirajam. Ya. Seperti itu. Selanjutnya hifdzul mal. Penjagaan harta. Harta kita dijaga dengan cara apa? Kalau kita pengen memiliki harta orang lain, ya harus dengan apa? Ya dengan harus apa? Ya dengan jual beli transaksi. Nah, ketika transaksi oke, clear ya, maka barang yang pengen jadi hak kalian ya akan menjadi hak kalian, yang kamu inginkan akan menjadi hak kalian, karena dengan jual beli itu salah satu media untuk pemindahan hak kepemilikan. Makanya dalam Islam barang siapa merampas harta orang lain secara keji, yaitu dengan merampok, mencuri, ya ada sanksinya. Kalau mencuri yang ada sampai 1 nisab, maka hukumannya dipotong tangannya. Selanjutnya hifdzul aqli. Islam juga menjaga akal kita dari kerusakan akal. Dengan cara apa? Bisa menjaganya dengan cara apa? Kita memakan atau meminum sesuatu yang halalan thayyibah. Tidak boleh meminum minuman keras, meminum minuman memabukkan yang bisa merusak akal. Nah, karena ketika orang sudah mabuk minuman atau makanan, nanti akalnya sudah tidak bisa terkontrol. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk menjaga akal kita supaya akal kita tetap sehat. Ciri-ciri ajaran Ahlussunnah wal Jamaah: tidak mengkafirkan siapapun kecuali orang yang mengakui bahwa ia telah keluar dari Islam. Tidak pernah menggiring manusia untuk mencari kekuasaan, menumpahkan darah, dan tidak pula mengikuti syahwat birahi yang haram. Aswaja menerima perbedaan dan penjelasan dalil-dalil setiap permasalahan, serta menerima kemajemukan dan keragaman dalam akidah atau fikih atau tasawuf. Aswaja menyerukan pada kebajikan dan melarang kemungkaran. Mereka juga waspada dalam menjalankan agama. Mereka tidak pernah menjadikan kekerasan sebagai jalan. Aswaja memahami syariat. Aswaja tidak memungkiri peran akal, bahkan mereka mampu mensinergikan akal dan teks wahyu. Aswaja memperhatikan dengan 4 faktor perubahan, yaitu waktu, tempat, individu, dan keadaan. Oleh karena itu, dalam fikih aswaja tentunya fikih yang tidak stagnan, tetapi dinamis, sesuai dengan keadaan waktu, tempat, individu, dan keadaan. Contohnya ketika kita di rumah, kita bisa menjalankan sholat 5 waktu sesuai dengan waktunya. Tetapi ketika kita dalam perjalanan yang jauh, yang ada masafatul qasar, ya diperbolehkan qasar, ya kira-kira jaraknya lah 90-an ya, 90-an kilo, kita diperbolehkan untuk mengqasar, ya, meringkas sholat yang tadinya duhur 2 rakaat menjadi duhur yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya. Yang khusus 4 boleh dikosor, yang khusus 4 rakaat. Tidak hanya mengkosor, tetapi juga diperbolehkan untuk menjamak, dikumpulkan antara duhur dan asar dilakukan di waktu duhur. Asar dengan duhur boleh dilakukan waktu asar, namanya jamak takhir.
Nah, itu ketika kita dalam atau posisi kita sebagai musafir, perjalanan yang sudah memenuhi syarat untuk diperbolehkan mengqashar dan menjamak sholat. Ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini tentang Allah mempunyai sifat, ya. Ada sifat jalal, keagungan, sifat kamal, sifat jamal, keindahan. Sifat Allah yang wajib kita ketahui ada 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Ini Allah mempunyai 99 asma yang disebut Asmaul Husna, ya. Ini fadilahnya banyak sekali ketika kita mengamalkan Asmaul Husna. Tentang malaikat Allah, ya, ini bisa dicermati sendiri bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah yang dititahkan dari cahaya atau nur, tidak berayah dan beribu, tidak laki-laki atau wanita, tidak makan minum dan tidak pernah berbuat maksiat. Bahwa jumlah seluruh malaikat hanya bisa diketahui oleh Allah. Manusia tidak mungkin mengetahui jumlah malaikat, tetapi ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, baik asma maupun tugas-tugasnya. Selanjutnya tentang kitab-kitab Allah, bahwa kitab suci ada 4. Ini wajib kita ketahui dan kita yakini, ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang dihukumi qadim, kekal. Bahwa Al-Quran adalah kitabullah yang paling akhir, paling mulia, paling sempurna. Jangan tentang Rasulullah, umat Islam terutama kaum Ahlussunnah wal Jamaah mempercayai bahwa rasul-rasul yang diutus oleh Allah bertugas untuk menyampaikan kitab-kitab suci kepada manusia. Nabi-nabi dan rasul itu banyak jumlahnya, yaitu ada 124.000. Sedangkan nabi dan rasul itu ada nabi dan rasul itu ada 315 rasul. Ada yang wakilah, ada yang mengatakan yang menjadi rasul itu ada 313. Namun yang wajib kita ketahui namanya ada 25 rasul. Permulaan dari ada nabi dan rasul adalah Nabi Adam, dan penutup dari semua nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Tentang hari kiamat, bahwa hari kiamat itu pasti terjadi dan waktunya dirahasiakan oleh Allah. Setelah hari akhir akan terdapat ada padang mahsyar, mizan, syabul amal, syafaat dari para nabi dan rasul, titian siratul mustaqim, surga dan neraka. Ahli surga bisa melihat zat Allah secara langsung. Selanjutnya tentang takdir, segala kejadian berlaku menurut takdir Allah, namun manusia diberi kesempatan untuk berikhtiar. Kemudian sesuai dengan rupa ikhtiar yang dilakukan ialah manusia mendapat balasan dari Allah. Kalau ikhtiarnya terwujud perbuatan baik, maka mendapat pahala, dan kalau berwujud perbuatan maksiat maka mendapat siksa. Tentang alam kubur, setelah orang mati dikebumikan lalu dihidupkan kembali, dengan begitu ia telah sampai di alam kubur. Di sini ia dapat mendengar suara yang berada di alam dunia. Lalu datang malaikat Munkar Nakir untuk mengujinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Orang soleh mendapat nikmat kubur, sedangkan orang jahat mendapat siksa kubur. Nah, di alam kubur ini merupakan alam barzah, alam penantian, ya, sebelum hari kiamat datang, sebelum alam akhirat. Ya, kita di dunia ini termasuk kita sudah menjalani atau melewati 2 alam, yakni alam ruh dan alam kandungan. Sedangkan kita di sini alam dunia, itu merupakan alam ketiga. Ya, di alam dunia ini kita diberi kesempatan oleh Allah, yang pengen menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang
buruk, pengen menjadi ahli surga atau pengen ahli neraka. Itu pilihan kita semuanya. Makanya jangan berhenti, jangan malas ya, jangan bosan-bosan berdoa minta pertolongan kepada Allah supaya diberi pertolongan ya, bisa menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu. Makanya ikhtiar, doa, dan doa itu harus bersama-sama. Jangan sampai kita ikhtiar tanpa doa. Doa saja tapi tanpa ikhtiar. Begitu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita semuanya selalu dapat perlindungan dari Allah, yang pada saat ini kita lagi diberi cobaan oleh Allah, wabahnya virus corona ya, semoga segera teratasi sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan dengan sebaik-baiknya ya, bisa bertatap muka lagi dan kita bisa berinteraksi sebagaimana sebelumnya. Sekali lagi mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.